Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Gong Sifat Chai, selamat tahun baru Cina. Dan Anda semua berharap supaya tahun baru ini, tahun ular kayu, Anda semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan kelimpahan, prosperity, dan semuanya. Saya sudah memakai ular sebagai simbol untuk Imlek ini. Tahun baru ini memasuki tahun ular kayu. Semuanya biasanya serba merah untuk menunjukkan kegembiraan. Dan setiap orang pasti akan mendapatkan dodol kue ranjang seperti ini. Dan ini akan dinikmati bahkan setahun pun masih bisa dikonsumsi. Atau juga dengan mendapatkan ini, jeruk-jeruk sebagai satu simbol manis-manis. Biasanya ada juga gula-gula manis untuk menunjukkan kegembiraan dan juga rezeki yang melimpah. Biasanya juga hujan lebat pada saat Xinjia atau Imlek untuk tahun baru ini. Saudara-saudari yang terkasih, kebetulan Injil hari ini juga bicara tentang ajaran Yesus yang memakai perumpamaan. Ada seorang keluar untuk menaburkan benih. Benih itu ditaburkan dan ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Ada yang jatuh di tanah yang tipis, berbatu. Kemudian tumbuh ketika tumbuhnya lebat, tetapi ketika matahari terbit kemudian kering layulah tanaman itu karena tanahnya tipis. Ada yang jatuh di semak duri, maka ketika tumbuh dia akan terhimpit oleh semak duri yang tumbuh lebih subur dan dia pun akan mati tercekik di situ. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur dan dia akan berbuah 30 kali lipat, 50 kali atau 60 kali lipat, 100 kali lipat. Apa tahu kamu perumpamaan itu? Orang yang menaburkan benih itu menaburkan sabda. Karena itu maka yang jatuh di pinggir jalan, orang yang hanya sekedar menerima tetapi tidak masuk di hati. Akhirnya apa? Dipatok ayam ketika terjadi goncangan sedikit hilang. Ketika jatuh di tanah yang berbatu, maka dia tidak mengakar. Dia juga akan gampang hilang oleh setan yang datang. Dan kemudian cobaan sedikit saja, dia juga akan kehilangan imannya. Di tanah yang penuh dengan ilalang dan rumput liar, itu seperti yang jatuh di tanah yang tidak punya prinsip, yang ikut ke sana kemari dan kemudian akan mati terhimpit, tidak punya prinsip. Di tanah yang subur, ini akan membuat orang menjadikan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Lalu bagaimana? Untuk sampai ke tanah subur menjadi cita-cita setiap orang beriman, maka tanah yang berbatu harus disingkirkan batu-batunya. Tanah di pinggir jalan harus coba supaya tidak dipatok ayam atau ular. Benih itu harus sungguh ditutupi supaya semakin mendalam. Untuk di tanah yang penuh dengan ilalang harus dicabuti supaya tidak kalah dengan tumbuhnya ilalang itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya ingin memberi rekomendasi seseorang yang mau masuk ke seminari Mertoyudan. Ada seorang anak muda yang kemudian datang kepada saya minta rekomendasi. Saya tanya, kamu tertarik kenapa? Diam saja. Kamu kenapa yang membuat motivasimu untuk ingin jadi romo sehingga masuk seminari? Diam saja. Padahal saya harus memberi rekomendasi ini. Kemudian setelah bertanya apapun, dia hanya senyum. Lalu kemudian saya memberikan waktu. Kamu pulang, ditulis apa yang menarik kamu untuk menjadi romo, untuk masuk seminari. Motivasinya apa?
Ketika dia sudah menuliskan kembali lagi beberapa hari kemudian, tulisannya pun hanya pendek sekali dan tidak bisa mencoba memahami apa yang menjadi gejolak keinginan visi dari anak ini. Lalu kemudian saya memberi rekomendasi, ya patut dipertimbangkan bukan diterima. Dan kemudian saudara-saudari yang terkasih, ternyata orang ini terkenal dengan orang yang memang pendiam. Kadang kesulitan untuk memutuskan apa yang menjadi keinginannya. Dia kesulitan untuk mengambil keputusan, untuk tegas. Kesulitan untuk memilih bidang apa. Dan akhirnya ketika kuliah di luar sekolah, dia juga merasakan bagaimana dia juga kesulitan untuk selalu tertuju kepada seseorang atau tertuju kepada satu yang menjadi visi hidupnya. Maka tidak ada cita-cita yang sungguh-sungguh menjadi semacam pemicu, pemantik, pemberi motivasi bagi usaha dan perjuangannya, studinya maupun kerja kerasnya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang dibesarkan dalam suasana yang mungkin tidak pernah dilatih dalam suatu kesulitan-kesulitan, semuanya enak, semuanya menjadi gampang karena dimanja, maka membuat dia menjadi seperti tumbuh di dalam semak-semak berduri. Bibit itu mungkin belum kelihatan ketika kecil, ketika mulai besar, semak durinya akan semakin kuat dan menghimpit dia, sehingga dia menjadi orang yang mungkin tidak jelas prinsipnya kemana. Saya rasa ini juga menjadi jenis tanah kita. Ada yang berbatu, yang keras kepala, gampang marah, yang tidak pernah percaya atau gampang percaya diberi masukan orang lain. Kita sering mendengar orang yang seperti itu juga. Atau orang yang hanya mendengarkan sambil lalu, ketika nanti ada sedikit goncangan, dia sudah entah itu keluar dari pekerjaannya, entah itu meninggalkan imannya, entah itu apapun, karena dia seakan-akan dipatok oleh burung-burung dan tidak masuk dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam menanggapi iman kita, menanggapi sabda Tuhan, pewahyuan Tuhan, kita mempunyai jenis tanah kita, kepribadian kita yang kita bawa ketika lahir, lalu kita isi dengan model pendampingan atau sejarah hidup kita yang kita alami. Ada yang membuat kita menjadi keras seperti batu, membuat kita menjadi pelintat-pelintut sana kemari seperti di tengah-tengah ilalang, membuat kita yang tidak punya prinsip. Tetapi ada juga yang di tengah-tengah keluarga itu menjadikan dia tanah yang subur, yang merasa penuh dicintai oleh Tuhan, tetapi harus berjuang dengan segala porsinya untuk mendapatkan apa yang diimpi-impikan, tidak pernah putus harapan, dan disitulah yang berbuah 100 kali lipat. Lalu dari manakah kita yang sudah diberi kelimpahan oleh Tuhan ini, yaitu seperti yang kita harapkan dalam Imlek atau tahun baru ini, bagaimana kita mengolah syukur itu, bagaimana kita menanggapi limpahan rahmat dan juga kelimpahan Tuhan itu di dalam hidup kita. Apakah kita seperti tanah berbatu, seperti tanah pinggir jalan, seperti tanah di tengah ilalang, atau tanah yang subur, yang berlimpah, berbuah 100 kali lipat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.